Mereka selalu bertanya, kenapa kok baca Yasin di nisfu Sya'ban? Kenapa kok nggak baca Kahfi? Kenapa kok nggak baca Waqiah? Maka jawabannya simple. Memangnya kalau baca Yasin kenapa? Kita tidak mewajibkan orang baca Yasin. Silahkan baca Kahfi, Baqarah, Ar-Rahman, silahkan. Gak ada larangan. Tapi kita mencoba untuk angkat kembali datangnya dari Aina Muhammad Zikri dari Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Wah, pertanyaannya apa nih Ustaz? Apakah amalan di bulan Sya'ban katanya Ustaz dan amalan di malam nisfu Sya'ban? Minta tolong ya Habib untuk dijelaskan. Alhamdulillah kita ada di bulan Sya'ban dan ini Senin pertama Ya. di bulan Sya'ban al-Mukarram. Ya. Naam. Sya'ban adalah bulan yang dilupakan banyak orang di antara dua bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Tengah-tengahnya Sya'ban. Akan Nabi SAW tidak pernah terlihat banyak berpuasa seperti bulan Rajab dan Sya'ban. Beliau banyak berpuasa di sana. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan yang agung karena bulan Sya'ban dinisbahkan oleh Nabi SAW kepada beliau. Dalam riwayat beliau bersabda, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan bulan umatku. Sya'ban bulanku, bulanku. Ketahuilah, kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad, maka kita agungkan bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mencari kenapa Nabi menisbahkan Sya'ban kepada beliau. Ternyata ditemukan di bulan Sya'ban turun ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ayat sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi, maka hendaknya kamu wahai orang-orang mukmin salawatlah dan salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat salawat ini turun pada bulan Sya'ban. Kalau kita telah ayat ini, betapa agungnya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Sehingga sebelum Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah memberi contoh datnya yang agung bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ulama mengatakan belum pernah Allah memerintahkan sesuatu dan memberi contoh. Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa, menyuruh kita haji dan seterusnya. Tapi enggak ada contoh Allah sholat, Allah puasa. Tapi sebelum Allah menyuruh kita untuk sholawat, Allah memberi contoh dulu. Saya ini loh, pencipta Muhammad, selalu bersalawat kepada Muhammad. Para malaikatku yang mulia, yang suci, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kamu wahai manusia yang banyak dosa, salawatlah dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan ini ulama mengatakan ini bulan kita banyak membaca salawat kepada Nabi. Kalau Rajab kita banyak istighfar, Sya'ban kita banyak salawat, Ramadan kita banyak baca Quran. Masya Allah, alangkah indahnya. Istighfar, salawat, Al-Quranul Karim. Dan di bulan Sya'ban ada malam yang sangat istimewa, malam yang sangat agung, yaitu malam nisfu min Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Malam 15 Sya'ban termasuk satu malam di antara 5 malam yang doa dikabulkan oleh Allah, yang sunnah untuk dihidupkan. Khamsul layalin, 5 malam tidak ditolak doa oleh Allah. Lailatul awal min Rajab, malam pertama di bulan Rajab udah lewat. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfi Sya'ban yang akan datang. Dan malam Jum'ah,
malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ini 5 malam doa dikabulkan oleh Allah. Dan sunnah untuk dihidupkan Imam Ali bin Abi Thalib setiap malam 1 Rajab dan malam nisfu Sya'ban, beliau semalam suntuk tidak tidur beribadah taat di malam tersebut, malam Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Maka hendaknya kita betul-betul bedakan malam nisfu Sya'ban dengan malam yang lain. Membedakan dengan apa? Menambahi ta'ah, menambahi ibadah, menambahi amal saleh. Dan banyak riwayat yang menyatakan bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah menetapkan takdir kita. Takdir kita dalam setahun itu ditetapkan di malam nisfu Sya'ban. Nah, nasallallahu salamah, orang itu akan menjadi orang beruntung ahli surga atau menjadi orang yang celaka ahli neraka di malam nisfu Sya'ban ditentukan. Rezekinya banyak sedikit di malam nisfu Sya'ban ditentukan. Dapat rahmat atau dapat laknat malam nisfu Sya'ban ditentukan. Oleh karena itu di malam itu ulama betul-betul doa. Tidak ada yang bisa menolak bala seperti doa. Maka ahli sunnah wal jamaah, guru-guru kita, di malam-malam istimewa kita diajarkan untuk beramal-amal yang istimewa. Dipilihlah oleh para solihin kita, para ulama kita, pilihan yang indah. Di malam itu kita membaca Yasin 3 kali. Baca Yasin habis maghrib, salat maghrib berjamaah, kemudian salat sunnah dan membaca Yasin. Yasin yang pertama niat untuk panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kemudian baca doa habis Yasin, baca doa nisfu Sya'ban. Kemudian baca Yasin yang kedua dengan niat rezeki yang barokah ma'as sehat walafiat. Kemudian baca Yasin dan doa nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga minta untuk husnul khatimah dan selamat dari segala bala musibah. Baca Yasin dan baca doa nisfu Sya'ban. Ini ikhtiar, pilihan para ulama salihin, karena Yasin dikatakan hatinya Quran, dan Yasin dalam riwayat liman qara'alah. Yasin, surat Yasin tergantung niat pembacanya dikabulkan oleh Allah. Maka disitulah ulama jika memilih sesuatu amalan, walaupun amalan tersebut tidak diajarkan Nabi Muhammad, pasti banyak manfaatnya, pasti banyak fadilahnya. Setelah diambil dari beberapa riwayat hadis dan amal sahabat, maka beliau memberikan amalan kepada kita yang istimewa. Maka jangan ragu, tinggal kita ngamalkan. Yang jelas tidak ada satu larangan pun untuk kita baca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Gak ada. Maka sebagian orang-orang yang gak ada kerjanya mengganggu orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara, alasan bid'ah dan ini dan itu. Mereka selalu bertanya, kenapa kok baca Yasin di nisfu Sya'ban? Kenapa kok gak baca Kahfi? Kenapa kok gak baca Waqiah? Maka jawabannya simple. Memangnya kalau baca Yasin kenapa? Ada larangan? Gak ada. Ya udah selesai. Gak ada larangan baca Yasin di Sya'ban. Kenapa kita baca Yasin? Anda pertanyakan. Gitulah. Kita tidak mewajibkan orang baca Yasin. Silahkan Anda baca Kahfi, Baqarah, Ar-Rahman, silahkan. Gak ada larangan. Tapi pilihan ulama kita tentang Yasin di Sya'ban pasti ada kelebihannya, pasti ada hal-hal indah di dalamnya. Walhasil alhamdulillah, amalkan baca Yasin di malam Sya'ban dan jaga malam itu untuk Anda dalam puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita di malam Sya'ban menjadi hamba yang beruntung dengan mendapatkan pandangan indah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.